Pada topik 7 kali ini, saya akan membahas tentang penerimaan penugasan. Tahapan kegiatan audit laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan penugasan audit adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. Yang kedua, perencanaan audit. Tahap ini terkait dengan penetapan strategi audit untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit. Terhadap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan penugasan audit. Tahapan kegiatan audit, laporan keuangan. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit, melaksanakan pengujian audit atau pelaksanaan pekerja lapangan. Tujuan tahapan ini mendapatkan bukti audit tentang efektivitas SPI, kewajaran laporan keuangan. Untuk yang keempat, pelaporan temuan. Pelaporan temuan berupa laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dapat juga menyimpang dari laporan standar. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klien yang sama sekali belum pernah diaudit. Yang kedua ya, klien pindahan dari kantor akuntan publik. Ada beberapa hal penyebab klien berganti kantor akuntan publik, yaitu antara lain merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama, merger antara kantor akuntan publik, penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama, free, kebutuhan jasa, kredibilitas, dan tuntutan. Yang harus dipertimbangkan sebelum menerima penugasan, itu yang pertama, tanggung jawab terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Kedua, tanggung jawab terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap rekan lain profesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Evaluasi atas integritas manajemen. Berkaitan dengan jenis klien, maka sumber informasi dibedakan untuk setiap jenis klien sebagai berikut. Klien baru yang pernah diaudit, klien baru yang belum pernah diaudit, dan klien lama. Komunikasi dengan auditor terdahulu, yaitu PSA nomor 16, komunikasi antar auditor pendahulu dengan auditor pengganti. SA 31502, mengajukan pertanyaan pada pihak ketiga atau penasehat hukum klien, bankir, dan lain-lain. Mereview pengalaman masa lalu dengan klien atau majalah surat kabar laporan klien ke BPPAM. Mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan resiko tidak biasa. Di sini terdapat ada 3, yaitu mengidentifikasi pemakaian laporan keuangan auditan, memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien, dan mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit. Penetapan tim audit umumnya terdiri dari satu partner bertanggung jawab seluruh penugasan, satu atau lebih manajer bertanggung jawab untuk koordinasi dan supervisi, satu atau senior bertanggung jawab terhadap program audit dan supervisi, staf asisten. Staf asisten yang mengerjakan prosedur audit yang diperlukan.
Test Research Security. Penentukan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi, misalnya cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gudang. Penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau mode khusus, misalnya berbagai perhitungan aktuarial. Penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan, misalnya pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya, atau hak atas properti. Dalam pernyataan etika profesi nomor 1, integritas, objektivitas, dan independensi, hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor diklasifikasikan sebagai berikut. Hubungan keuangan dengan klien, kedudukan dalam perusahaan, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dengan tidak konsisten, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit, hubungan keluarga dan pribadi, imbalan atas jasa profesi, penerimaan barang atau jasa dari klien, dan pemberian barang atau jasa kepada klien. Nah, itu tadi pernyataan etika profesi nomor 1. Pembuatan surat penugasan, penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien, tujuan dan lingkup audit, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, kesepakatan mengenai produksi laporan keuangan auditan, kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasan, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan, bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material yang tidak terdeteksi, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam SPI yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya, akses berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit, pembahasan atas tanggung jawab auditor, komunikasi melalui email. Di sini teman-teman terdapat isi surat penugasan, yaitu nama perusahaan dan laporan keuangan yang akan diperiksa, tujuan audit, audit berdasarkan standar audit, sifat lingkup dan tanggung jawab audit, audit memiliki keterbatasan, tanggung jawab manajemen, manajemen memberikan representasi tertulis kepada auditor, dasar perhitungan hari auditor, ketegasan kesepakatan dengan klien. Itu tadi isi surat penugasannya. Mungkin itu saja penjelasan dari penerimaan penugasan. Mungkin lebih ke kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.